Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam pembelajaran PPKN masih dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, memanjatkan keinginan kita semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran yaitu yang ada di bab 2 dengan materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini disampaikan untuk kalian kelas 12. Ini adalah bab terakhir di semester 1. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran jarak jauh ini peserta didik diharapkan mampu menganalisis konsep hukum. Yang kedua, kalian mampu menganalisis peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, setidaknya ada dua hal ini yang nantinya akan menjadi tujuan kita setelah pembelajaran ini berakhir. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan perhatikan sejenak tentang apa yang telah diatur dalam undang-undang kita, yaitu yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 3, di mana Undang-Undang Dasar 45 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Karena materi kita adalah hukum, maka muaranya adalah ini, negara Indonesia adalah negara hukum. Apa itu hukum? Definisi hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan terdapat sanksi bagi para pelanggarnya. Nah, hukum mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat. Ini adalah definisi hukum secara umum. Dari definisi tersebut, maka bisa kita lihat unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum yang pertama itu adalah hukum sebagai pengatur tingkah laku manusia. Jadi, apa yang kita kerjakan pada hari ini, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat, itu selalu diatur dalam hukum. Yang kedua, hukum itu dibuat oleh badan yang berwajib. Kalau di Indonesia yang disebut sebagai badan yang berwajib itu adalah DPR, karena badan legislatif, badan pembuat hukum itu adalah satu-satunya badan yang bisa membuat hukum. Jadi tidak semua orang bisa membuat hukum di Republik kita ini. Ada badan khusus tertentu yang ditugasi bisa membuat hukum. Yang ketiga, hukum itu selalu terdapat sanksi yang tegas. Sanksi itu hukuman ya, hukuman. Kemudian yang keempat, suka tidak suka, mau tidak mau, hukum itu bersifat memaksa. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dari hukum. Kalau hukum itu sudah bertindak, kalau hukum itu sudah ditegakkan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengelak dari jeratan hukum. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan hukum. Tujuan hukum itu bisa dipandang dari dua sisi, yaitu dari sisi teori etis dan dari sisi teori utilities. Jika tujuan hukum jika dilihat dari teori etis, maka tujuan hukum itu semata-mata untuk meraih keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Jadi secara mudahnya kalau kita berbicara tujuan hukum dalam teori etis, yaitu untuk meraih keadilan. Tujuannya semata-mata untuk meraih keadilan. Nah, sedangkan untuk teori utilities, tujuan hukum itu adalah memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada orang dalam masyarakat. Jadi kalau dari segi etis itu adalah memberikan keadilan, dan dari segi utilitas adalah memberikan manfaat. Jadi hukum itu tidak hanya memberikan keadilan,
keadilan, tapi tujuan hukum juga memberikan manfaat. Yang ketiga, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang fungsi hukum. Fungsi hukum itu yang pertama yaitu menjaga hubungan manusia. Yang kedua, melindungi kepentingan bersama. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial. Dan yang keempat, menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan pertikaian. Bagaimana kita berhubungan dalam masyarakat, maka hukum di sana memiliki fungsi agar kepentingan bersama itu bisa terjaga. Nah, jika hukum itu sudah berfungsi dengan baik, maka keadilan sosial itu pasti akan terjamin, serta ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat juga bisa kita pantau dan bisa kita nikmati bersama. Dan yang pasti fungsi hukum adalah menyelesaikan pertikaian. Pertikaian itu konflik. Nah, keberadaan hukum itu idealnya adalah mencegah kejahatan agar tidak terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat bisa hidup secara damai dan tentram serta bebas dari gangguan. Secara ideal hukum itu dibentuk, hukum itu dibuat adalah untuk mencegah kejahatan. Namun ironinya, dalam kehidupan bermasyarakat kita masih banyak melihat tentang pelanggaran hukum. Masih banyak kita lihat tentang tindakan-tindakan kriminal yang akhirnya merugikan dari pihak-pihak tertentu. Sekarang kita lihat dari berbagai macam artikel yang ada di masyarakat. Ini salah satu contoh. Di dalam rumah ibadah pun ternyata bukan tempat yang aman. Terbukti ini salah satu kejadian, ada maling kotak amal diamankan oleh petugas kepolisian. Nih lagi, maling motor hampir dibakar massa jika polisi terlambat datang. Yang terakhir, nih, maling motor tewas dihajar massa. Dan ini adalah suatu kejadian-kejadian hukum yang setiap hari sering kita dengar, baik di televisi, baik di media-media sosial, baik di surat kabar, dan tindak-tindak kejahatan selalu saja terjadi. Padahal yang kita baca dan kita pelajari tadi, hukum itu idealnya adalah menciptakan kedamaian, menjaga ketertiban, dan sebagainya. Tapi masih terjadi seperti itu. Nah, sekarang dalam menyikapi masalah hukum yang terjadi di masyarakat, menurut kalian apa yang menyebabkan pelanggaran hukum itu masih terjadi? Tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar dengan format nama, hashtag, jawaban. Saya berikan contoh kenapa hukum itu lemah. Ini Chandra Indra menjawab. Jadi dia tulis nama Chandra Indra karena lemahnya sanksi. Jadi ini adalah tugas yang harus kalian selesaikan dan kalian tulis di kolom komentar di Google Classroom kalian. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, dan perlu kita garis bawahi bahwa hukum itu diciptakan adalah untuk menciptakan ketertiban, untuk menjaga ketentraman, untuk membuat keadaan lebih damai, tenang, dan hak-hak kita sebagai warga masyarakat itu bisa terjamin. Saya doakan mudah-mudahan kita bisa selalu dalam keadaan sehat dan kita terhindar dari segala bentuk kejahatan, dan kita juga terhindar untuk melakukan tindak-tindakan kejahatan. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.